Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6, mata kuliah ekologi hewan. Kami akan menjelaskan mengenai habitat dan relung ekologi. Sebelumnya, anggota kelompok kami yaitu yang pertama Salsa Nuraliza, yang kedua Sinta Aulia Adesta, dan saya sendiri Yani Puspitasari. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Sinta Aulia Adesta. Kepada Saudari Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Yani sebagai moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait habitat dan mikrohabitat. Habitat adalah sebuah unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup serta reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Di dalam habitat, makhluk hidup lainnya serta faktor-faktor abiotik yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi secara kompleks membentuk satu kesatuan yang disebut habitat. Organisme lainnya antara lain yaitu individu spesies yang sama serta populasi lainnya yang bisa terdiri dari virus, bakteri, jamur, protozoa, tumbuhan, dan hewan lainnya. Adapun faktor abiotik, suatu habitat meliputi makhluk atau benda mati seperti air, tanah, udara, maupun faktor kimia, fisik, serta temperatur, kelembapan, kualitas udara, serta aspek geometris bentuk lahan yang memudahkan hewan untuk mencari makan, istirahat, bertelur, kawin, memelihara anak, hidup bersosial, serta aktivitas lainnya. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai mikrohabitat. Mikrohabitat adalah sebuah area geografis yang lebih kecil atau keperluan dalam skala kecil oleh organisme atau populasi. Adapun contoh dari mikrohabitat yaitu pohon tumbang di hutan dapat menyediakan mikrohabitat bagi serangga yang tidak ditemukan di habitat hutan lainnya. Di luar pohon yang tumbang tersebut, lingkungan mikro merupakan segala sesuatu di sekitar organisme, baik faktor kimia, fisik, maupun organisme lain di dalam habitatnya. Baiklah, saya akan lanjutkan mengenai materi komponen-komponen habitat. Adapun komponen-komponen habitat, yaitu yang pertama mengenai ruang. Ruang menampung makhluk yang akan tinggal di habitat tersebut. Makhluk yang dimaksud pun beragam spesiesnya. Setiap makhluk hidup pun membentukkan ukuran ruang yang berbeda untuk tumbuh. Contohnya yaitu koloni semut yang membutuhkan area sebesar belasan sentimeter persegi ruang tersebut untuk membuat terowongan, menemukan dan menyimpan makanan untuk bertahan hidup. Kemudian ada pun contoh berbeda dengan singa yang membutuhkan ruang lebih besar untuk berburu mangsa dan menemukan pasangannya. Kemudian terkait makanan. Makanan bagi hewan adalah sumber energi untuk mendukung seluruh proses metabolismenya maupun aktivitas seperti berpindah, mencari makan, pencernaan, mempertahankan suhu badan, reproduksi pertumbuhan, dan kerja lainnya. Karakteristik lingkungan ini sangat bervariasi pada waktu dan tempat yang berbeda, dan hewan beradaptasi pada satu kisaran nilai tertentu pada faktor-faktor lingkungan. Kemudian terkait tempat berlindung. Tempat berlindung merupakan sumber daya yang sangat penting bagi hewan sebagai lokasi untuk membangun sarang, tempat beristirahat, mencari makan, berkembang biak, dan aktivitas harian lainnya. Hewan memiliki lokasi beraktivitas harian dengan beberapa karakteristik. Contohnya faktor keamanan dan daya dukung tujuan hewan beraktivitas yaitu dalam memilih lokasi. Lokasi untuk sarang burung dipilih berdasarkan faktor keamanan sehingga predator sulit untuk menjangkau burung tersebut. Selanjutnya terkait air. Air merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh hewan.
tidak terlepas dari air merupakan komponen terbesar sekitar 95% bagi tubuh. Bagi hewan akuatik, air merupakan lingkungan, sehingga daratan merupakan penghalang fisiologis, ekologis, serta fisik. Oleh karena itu, bagi hewan akuatik, lingkungan perairan merupakan habitat hidupnya. Bagi hewan darat, air tetap menjadi sumber daya yang sangat vital untuk melangsungkan seluruh reaksi metabolisme pada tubuhnya. Kebutuhan air bagi hewan darat dipenuhi dengan mereka minum. Selanjutnya, materi terkait adaptasi dan faktor pembatas. Adanya respon terhadap faktor-faktor lingkungan yang membatasi hidup organisme disebut sebagai faktor pembatas. Contoh dari faktor pembatas yaitu suhu lingkungan, kadar garam, kelembapan, dan sebagainya. Respon hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dianggap sebagai strategi hewan untuk beradaptasi bagi kelangsungan hidupnya. Setiap hewan akan menunjukkan strategi adaptasinya yang merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup. Berdasarkan pengaruh tersebut, ada faktor pembatas ya, di antaranya terdapat 3 terkait nilai minimum yang dimana nilai terendah suatu organisme dapat hidup di bawah nilai tersebut organisme akan mati. Kemudian nilai maksimum adalah nilai tertinggi suatu faktor pembatas. Di atas nilai tersebut organisme akan mati. Kemudian ada rentan optimum adalah rentan suatu nilai faktor pembatas di mana organisme dapat hidup secara optimal. Dalam arti semua proses fisiologi tubuhnya berjalan secara optimal sehingga organisme dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Contohnya, spesies hewan B memiliki rentang hidup pada suhu 10 derajat Celcius hingga 250 derajat Celcius. Suhu 10 derajat merupakan suhu minimum atau terendah bagi spesies B untuk dapat hidup. Kemudian suhu 250 derajat Celcius merupakan suhu maksimum atau tertinggi spesies B sehingga dia masih dapat hidup. Suhu yang berada pada kisaran antara rentang 10 sampai 250 derajat Celcius adalah rentang 17 sampai 200 derajat Celcius. Selanjutnya, materi terkait sumber daya bagi kehidupan hewan. Di sini terdapat oksigen, makanan, tempat, dan air. Oksigen adalah ikatan yang digunakan oleh organisme untuk pernafasan yang menghasilkan energi untuk aktivitas organisme maupun mempertahankan tubuh mereka. Walaupun ada organisme yang tidak memerlukan oksigen dalam hidupnya, seperti pada beberapa jenis bakteri. Pada umumnya, organisme ini menghasilkan energi termasuk hewan. Kemudian ada pun bagian tempat. Tempat ini merupakan sumber daya yang sangat penting bagi hewan sebagai lokasi untuk membangun rumah bagi mereka. Kemudian terkait air. Air ini merupakan komponen yang sangat penting bagi hewan dalam mempertahankan kelangsungan metabolisme tubuhnya. Selanjutnya mengenai macam-macam habitat makhluk hidup. Di sini terdapat ada daratan dan perairan. Habitat daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang berupa hamparan tanah yang luas. Hewan yang berhabitat di darat cenderung bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan tubuhnya melakukan fotosintesis. Contoh hewan yang berhabitat di daratan yaitu gajah, harimau, singa, kijang, dan lain sebagainya. Kemudian habitat perairan. Habitat perairan ini tempat tinggal bagi makhluk hidup yang berupa perairan, baik yang di sungai, danau, rawa, dan laut. Makhluk hidup di lautan memiliki sejumlah perbedaan dengan hewan yang berhabitat di darat. Contoh, di dalam setiap habitat terdapat suatu spesies dalam ruang waktu dan hubungan fungsional. Habitat suatu makhluk adalah tempat atau hidup untuk makhluk tersebut. Jadi, habitat itu ada habitat yang berupa hutan, perairan, atau bahkan seluas jenis hewan yang ada dalam suatu makhluk hidup. Kemudian terkait mikrohabitat.
Nah, mikrohabitat ini sering diartikan sebagai habitat yang lebih kecil dari bagian habitat yang lebih besar. Sebagai contoh, pohon tumbang di hutan dapat menyediakan mikrohabitat bagi serangga yang tidak ditemukan di habitat hutan lainnya di luar pohon tumbang tersebut. Lingkungan tempat yang lebih sempit dari habitat itu ada pun mikrohabitat. Nah, mikrohabitat contoh dari mikrohabitat ini adanya hama walang sangit terdapat pada bagian buah, sedangkan mikrohabitat hama belalang terdapat pada bagian daun tanaman padi. Berikut ini merupakan interaksi dalam menempati mikrohabitat dapat terjadi juga pada lebih dari satu spesies. Sebagai contoh, Darwin telah melakukan pengamatan dan penelitian tentang mikrohabitat pada kelompok burung yang mempunyai mikrohabitat terrealisasi masing-masing, walaupun ada mikrohabitat yang tumpang tindih, namun hanya sedikit. Berikut ini adalah gambar mengenai pembentukan mikrohabitat aktual pada sekelompok burung yang mempunyai kesamaan dalam sumber daya makanan. Gambar ini juga termasuk mikrohabitat burung yang mempunyai kesamaan dalam sumber daya makanannya, yang hanya dipisahkan oleh habitat tempat tinggal mereka masing-masing. Selanjutnya mengenai medium dan substrat. Mengenai medium dan substrat, dalam biologi, substrat adalah permukaan di mana sebuah organisme seperti tumbuhan, fungi, dan hewan hidup. Substrat dapat meliputi material biotik dan abiotik serta hewan. Contohnya yaitu alga mengambang yang tinggal di bebatuan. Bebatuan sebagai substrat dapat menjadi substrat itu sendiri untuk seekor hewan yang tinggal di puncak alga. Berikut ini adalah salah satu contoh terkait perubahan ekosistem secara alami yang ada kaitannya mengenai medium dan substrat. Seperti yang terlihat bahwa ini adalah proses suksesi ekologis, yaitu melalui perubahan struktur komunitasnya sepanjang waktu, walaupun adanya faktor kimia serta fisik lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan suksesi ini terjadi secara bertahap dengan struktur komunitasnya berubah terkait fisik dan kimia. Dalam suksesi ini, satu atau beberapa spesies akan mengalami populasi, sedangkan yang lain tidak. Nah, berikut ini tuh adalah bebatuan atau biasa disebut substrat yang menyebabkan peningkatan substrat yang cocok untuk hidup organisme, peningkatan kelembapan serta penambahan unsur hara akibat dekomposisi organisme pionir. Nah, tahap berikutnya dengan membaiknya kondisi substrat ini diikuti dengan adanya organisme yang menempati habitat tersebut serta berlangsung secara terus-menerus. Adapun terkait dengan substrat, ada komponen yang berlangsung, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen yang ditinjau dari aspek kehidupan, terdiri dari benda tak hidup dan berupa unsur-unsur fisik serta kimia yang berada di lingkungan dalam bentuk medium atau substrat. Bagian dari komponen abiotik ini yang pertama yaitu tanah. Tanah ini sifat-sifat fisik tanah berperan dalam ekosistem, meliputi struktur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Kemudian air. Air ini yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Serta terdapat udara. Udara adalah lingkungan abiotik yang berupa gas. Gas ini akan berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup.
Contohnya itu ada oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Kemudian cahaya matahari. Cahaya matahari ini adalah sumber energi bagi kehidupan makhluk hidup. Namun, demikian penyebaran cahaya di bumi belum merata. Oleh karena itu, organisme harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang intensitas serta kualitas cahayanya yang berbeda. Selanjutnya, terkait adaptasi air lotik atau sungai, yang dimana terdapat 3. Yang pertama, melekat permanen pada substrat yang tetap misalnya batu dan tanaman. Kemudian, organisme yang mempunyai kait atau penghisap untuk melekat pada tempat yang licin. Dan yang terakhir yaitu organisme yang hidup di permukaan bawah tubuh dapat dipakai untuk melekat. Berikut ini adalah contoh terkait dengan siklus hidrologi, di mana siklus ini itu masih berkaitan dengan substrat dan medium. Jadi, sebagai substrat alami dalam siklus hidrologi ini yaitu air. Air ini merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Di dalam siklus hidrologi ini dapat menghasilkan banyak kepentingan bagi organisme, yaitu sebagai medium dari hara-hara mineral yang mengantarkan tanaman autotrofik, yang dimana merupakan bagian dari jaringan hidup sebagai dari molekul organik menjadi regulator panas. Kemudian sumber utama nutrisi mineral yang melarutkan bagi kepentingan ekosistem, bagian terbesar dari permukaan bumi, serta berperan dominan dalam ekosistem akuatik. Berikut ini adalah contoh medium dalam ekologi. Contohnya itu berang-berang yang menggunakan tumpukan jerami serta sekam yang terdapat di sepanjang tepi jalan sebagai medium yang kering bagi kulit, serta mencari makan di sekitar daerah yang berlumpur. Jadi, berang-berang ini hidupnya di area persawahan yang merupakan habitat yang penting bagi berang-berang cakar kecil ini. Daerah saluran yang bersemak dan pematang sawah menyediakan tempat bersarang bagi kedua jenis berang-berang tersebut. Habitat suatu populasi pada dasarnya merupakan totalitas sumber daya lingkungan, baik berupa ruang termasuk tipe substrat atau medium. Jadi, ekologi dari berang-berang tersebut ada kaitannya antara substrat dan medium, yaitu contohnya cuaca dan iklimnya, serta vegetasi yang terdapat di lingkungan yang menempati populasi hewan itu. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Yang selanjutnya mengenai relung ekologi. Jadi relung ekologi ini adalah posisi atau status dari struktur adaptasi organisme, respons psikologi, dan tingkah laku spesifik. Relung merupakan kombinasi tempat organisme hidup atau habitat, cara organisme hidup atau adaptasi, dan perannya dalam komunitas. Jadi itu proses pembentukan relung ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu ada respon organisme terhadap persaingan sumber daya, lalu ada ekivalensi ekologi, dan yang terakhir ada pemindahan karakter. Lalu yang selanjutnya ini menurut next slide. Menurut Gribel, terdapat 4 komponen utama dalam relung. Yang pertama itu ada tipe makanan yang dikonsumsi, sifat fisik dan perilaku saat mengumpulkan makanan, pemilihan mikrohabitat, dan sumber daya diperlukan untuk tempat tinggal dan pembiakan. Keempat faktor dasar ini memungkinkan pengkarakterisasian relung bagi berbagai organisme, dan setiap organisme memiliki relung yang berbeda-beda berdasarkan keempat faktor tersebut. Next.
Lalu yang selanjutnya ada persaingan dan pemisahan relung. Yang pertama itu ada asas eksklusi persaingan atau competitive exclusion. Jadi dua spesies yang menempati relung yang sama dalam lingkungan yang homogen tidak bisa hidup berdampingan. Contohnya itu penelitian dilakukan untuk mengamati efek eksklusi persaingan pada dua spesies Paramecia. Kedua spesies menempati relung ekologi yang hampir sama, tetapi mereka tidak hidup bersama di alam. Kepadatan populasi relatif organisme Paramecium caudatum turun drastis ketika keduanya dipaksakan untuk memperebutkan sumber daya yang sama. Next. Lalu yang selanjutnya ada pemisahan sumber daya atau research partitioning. Beberapa spesies yang hidup secara langgeng dalam habitat yang sama adalah spesies-spesies yang relung ekologinya berbeda atau terpisah. Jadi pemisahan sumber daya dapat terlihat jelas pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Pemisahan ini didukung oleh adanya perbedaan dalam adaptasi morfologi spesies, sehingga memungkinkan timbulnya perbedaan penggunaan sumber daya. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian Peak tahun 1982 yang meneliti tentang lebah di Gunung Colorado. Penelitian menunjukkan spesies-spesies lebah mampu beradaptasi terhadap bentuk sumber daya yang spesifik. Tiap lebah akan berkompetisi untuk memperoleh nektar bunga, tetapi setiap bunga penghasil nektar memiliki variasi dalam panjang mahkota bunga, sehingga setiap lebah akan beradaptasi dengan cara memilih bunga yang sesuai dengan morfologi proboscis lebah. Lebah menjadi sangat spesifik memilih bunga yang akan didatangi, sehingga terdapat pemisahan sumber daya makanan antara berbagai spesies lebah. Lalu contoh yang selanjutnya itu ada 5 jenis burung warbler dari Amerika Utara yang menempati habitat yang sama di pohon cemara atau pinus, tetapi sebetulnya setiap warbler ini menempati posisi atau relung yang berbeda di pohon. Baiklah, yang selanjutnya lanjutkan pada Yani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu mengenai ekivalen. Jika memperhatikan tentang kehidupan berbagai jenis hewan di berbagai tempat, sering ditemukan spesies-spesies hewan serupa yang hidup di daerah geografis. Kita dapat menemukan cacing tanah di mana saja misalnya. Dan juga cacing tanah tersebut secara morfologi mempunyai bentuk yang sama, namun sebenarnya mereka berbeda. Misalkan cacing tanah yang ada di Jawa, yaitu Ferretina javanica, serupa dengan cacing tanah yang ada di Amerika, atau Lumbricus terrestis. Nah, dari kedua jenis cacing tersebut menempati tempat yang berbeda, yang lembab dengan relung ekologi yang serupa. Jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama dalam habitat yang serupa daerah zoogeografi yang berbeda disebut ekivalen dalam ekologi. Nah, untuk contohnya yaitu bisa dilihat pada gambar, terdapat beberapa jenis ular yang memiliki ciri khas yang sama, namun memiliki daerah tempat tinggal yang berbeda. Biasanya, kekerabatan taksonomi dari ekivalen-ekivalen ekologi sangat dekat, namun tidak selalu demikian. Contoh lainnya dari hewan yang ekivalen ekologi antara lain yaitu ular Chrysopela, boiga, dan Trimeresus yang hidup di semak-semak dan pohon hutan daerah Orientalia adalah ular boiga dan Chondrophytondi di daerah Australo-Papua. Teresot dan Ateris di daerah Ethiopia, Elave dan Ovidris di daerah Neratica, serta ular boa dan Trimensurus di daerah Neotropica. Selanjutnya, next, yaitu mengenai pergeseran ciri. Untuk spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat, satu marga atau genus misalnya, dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama, atau simpatrik, atau ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran berbeda, atau yang biasa dinamakan dengan allopatrik. Jika spesies hewan yang berkerabat dekat ditemukan dalam keadaan simpatrik, seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang semakin mencolok perbedaannya di antara spesies-spesies itu, atau dikatakan mengalami evolusi divergen.
Sebaliknya, dalam keadaan alopatrik, seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen sehingga perbedaan ciri-ciri itu makin kabur. Fenomena tersebut di atas dikenal sebagai pergeseran ciri. Salah satu contoh fenomena pergeseran ciri adalah yang terjadi pada dua spesies burung dari genus Sitia, yakni Sitia tepronota dan Sitia neumayer. Sitia neumayer yang penyebarannya meliputi beberapa negara di daerah Asia kecil seperti Turki, Yunani, Azerbaijan, Iran, Afghanistan, Pakistan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya dalam pergeseran ciri ini bisa kita temukan mengenai fenomena-fenomena yang meliputi pergeseran ciri tersebut. Yang pertama itu ada pemindahan karakter atau peralihan ciri, atau bahasa lainnya itu karakter displacement. Nah, pemindahan karakter atau peralihan ciri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan evolusioner yang terjadi ketika dua spesies serupa menghuni lingkungan yang sama. Pada kondisi sumber daya terbatas, spesies akan melakukan adaptasi morfologi, perilaku, dan fisiologi yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat antar spesies. Selanjutnya yaitu ada pemindahan karakter yang terjadi akibat efek persaingan dan efek pada struktur komunitas. Predator dapat mempengaruhi struktur komunitas proses. Proses ini yang disebut sebagai perpindahan karakter terjadi karena seleksi alam lebih menyukai individu-individu dalam setiap spesies yang paling tidak bersaing dengan individu dari spesies lain. Yang selanjutnya itu ada fenomena kompetisi, di mana fenomena kompetisi ini adalah persaingan dalam bentuk interaksi yang kuat dalam organisasi, komunitas, tetapi berbeda dari bentuk-bentuk hubungan antagonistik dan mutualistik lainnya, karena tidak ada spesies yang diuntungkan dari interaksi tersebut. Dalam interaksi kompetitif, spesies berevolusi baik untuk menghindari satu sama lain, untuk mentolerir kehadiran yang lain, atau secara agresif mengecualikan yang lain. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya kompetisi yaitu ada jenis kompetisinya, lalu ada efek kompetisi, efek kompetisi ini seperti perbedaan ukuran dan karakteristik lain untuk meminimalkan persaingan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.